Halo, assalamualaikum. Jajan lagi. Bulan puasa banyak jajan, tapi jajannya jajan gadget tetap. Dan mungkin ini rada telat, karena mungkin udah banyak yang review. Tapi smartphone ini jelas-jelas mencuri perhatian saya karena beberapa hal. Kemarin juga lihat teman yang pakai pas lagi ke Jakarta, jadi tertarik nyobanya. Terus ada yang nawarin saya dengan harga yang cukup di bawah harga pasaran untuk versi 512 GB. Dan hanya aktivasi 1 hari katanya ya. Ya bisa dibilang second lah, dengan umur 1 hari harganya lumayan selisihnya. Kalau buat dijual lagi nanti setelah bikin review kan lumayan tuh ya buat modal. Ya ini tuh tahulah Realme Number Series yang paling atas ya, ada angka 12-nya. Berarti yang Pro Plus, kan yang Plus kemarin sudah saya review. Kemudian yang Realme 12 atau Realme 12 5G juga on progress atau mungkin udah tayang pas video ini tayang. Ya, ini Realme 12 Pro Plus 5G dengan kamera periskop. Tapi apakah itu aja yang menarik? Mungkin enggak juga. Ada beberapa hal lain yang menarik. Pertama, untuk masalah sensor kamera. Ini kelihatan ya di selotip lagi karena memang second. Kemudian untuk sensor kamera dia menggunakan Sony IMX890. IMX ini berarti masih keluarannya agak lama, tapi kalau ngeliat angkanya dia udah yang seri-seri atas ya. Yang terbaru kan Sony LYT, kayak di 12 Plus kemarin LYT 600. Kemudian untuk prosesor, yang ini pakai Snapdragon, tepatnya 7S Gen 2 5G chipset ya. Nah 7S ini rada-rada versi light-nya sih dibandingkan Snapdragon 7 Plus atau 7 biasa. Tapi kalau kamu nggak ngejar performa buat gaming, mungkin ini bisa dipertimbangkan banget. Karena kameranya harusnya kece. Saya lihat kemarin pas motoin temen, jadi pas review, dia lagi review, saya disuruh motoin. Dan kerasa hasilnya bagus. Kemudian dia punya layar curve 120 Hz Vision Display ya. Nah, yang saya beli ini yang RAM 12 GB dengan storage 512 GB, warna biru kapal selam. Oh, buatan Palembang berarti nih. Birunya kapal selam. Nggak ada yang biru lenjer ya. Ya udah, jokes bapak-bapak itu mah. Oke, kita langsung aja lihat smartphone dan kelengkapan di dalam paket penjualannya. Di sini kita lihat soft case-nya apakah sudah dipakai atau belum. Kayaknya sih belum ya. Oh, sudah ada tanda penggunaan sedikit. Ada kayak ketombe, debu-debu sedikit nggak apa-apa. Kemudian ini adalah petunjuk penggunaannya. Lalu saya mau cek buat buku garansinya apakah sudah disobek atau belum. Belum disobek. Ya, ini ada 2. Halaman pertama halaman klien, halaman kedua informasi pengguna. Ya, tidak ada bekas sobek ya. Lalu ini dia SIM tray ejectornya, kita keluarkan juga, kita taruh di situ. Dan ini dia smartphone-nya, nanti kita cek kondisinya beneran nggak like new dengan aktivasi 1 hari saja. Dan dapat kepala charger berapa nih? 67 watt ya, super VOOC ya. Outputnya di 5-11 volt, 6,1 ampere maksimal. Oh, lumayan besar ampernya ya, 6,1. Jadi nggak sampai 20 volt ini. Dengan output bawahnya 5 volt, 2 ampere, 10 watt. Tapi Realme 12 biasa, kemarin saya pakai charger power delivery bisa ngangkat sampai 26-29 watt ya. Mudah-mudahan ini juga bisa, biar saya bisa pakai charger power delivery aja. Nggak usah nambah charger di meja kerja dan juga nggak butuh cepet-cepet banget. Daripada nanti cepet-cepet, misalkan umur baterainya lebih cepat berkurang juga, saya lebih pilih ya 20 watt sampai 25 watt. Tapi baterainya lebih tahan lama umurnya ya. Ini kabel charging atau kabel data juga, tipe A ke tipe C, warna putih aksennya, dan ini dia warna biru kapal selamnya. Emang kapal selam warna birunya beda ya? Birunya biru navy. Mungkin karena navy jadi kapal selam. Ya, kalau orang Palembang kapal selam kan tahunya makanan ya. Oke, frame leather, bukan frame, back cover leathernya menurut saya lebih premium dibandingkan yang 12 Plus kemarin atau 12 Plus. Dan saya lebih suka seperti ini, ada curve-nya. Kalau kulit tapi lurus dan framenya kotak, menurut saya kurang masuk. Tapi kalau ini udah masuk banget.
Kenapa nggak saya pilih warna beige? Pertama karena ditawarinnya memang yang warna biru ini. Kedua yang beige itu sudah saya coba di Realme 11 Pro yang waktu tahun lalu ya. Kalau desain kamera, sejujurnya saya lebih suka Realme 11 Pro dan 11 Pro Plus dengan kamera di tengah. Kalau ini kan ada grid 2x2 lagi di dalam bulatan luxury watch-nya. Tapi ini memang kerasa lebih mewah sih. Nih si frame kameranya kayak apa namanya, dial jam tangan ya. Realme namanya luxury watch. Kemudian ada diamond strip-nya juga. Yang ini warna gold, strip diamond-nya. Di sini logo Realme. Dan di sisi kanan kita lihat frame-nya agak keemasan dengan tombol power dan volume rocker di sisi kiri. Di sisi atas ada mikrofon kedua. Mikrofon kedua, ya bener, karena dia bolong ya. Jadi bukan infrared blaster. Kemudian ada speaker grill buat loudspeaker stereonya. Di sisi kiri kosong melompong, lumrah di smartphone dengan layar curve seperti ini karena SIM tray-nya ada di bawah dan kemungkinan nggak ada slot micro SD. Kan dia jualan storage juga kan 256 atau 512. Kemudian di sini ada mikrofon, port Type-C dan speaker grill berupa 4 buah lubang. Oke, ini ada papasan yang lebih doff ya dibandingkan bagian lainnya yang glossy. Atas dan bawah ngedoff, lurus. Dan kita cek yuk, bener nggak sih nggak ada slot micro SD. Walaupun saya nggak akan komplain juga. Bagi saya minimal 256 itu udah nggak butuh micro SD. Bener deh. Oke, ini SIM 2, SIM 1. Kalau tipenya sandwich gini dan ukurannya segini doang, itu biasanya memang nggak ada slot micro SD. Kalau ukuran lebih besar, yang bawahnya misalkan si SIM card keduanya bisa dipasangkan dalam posisi berbeda, jadi menyilang. Itu biasanya kalau berdiri itu micro SD, kalau menyilang atau menyamping itu SIM card ya. Yang ini enggak. Dan sudah sangat lumrah di smartphone-smartphone dengan layar curve dan SIM tray di bawah. Tidak ada slot micro SD. Ini si anti gores bawaannya udah agak kotor juga. Saya cari lap dulu. Ya, dan sudah menyala layarnya. Kita bisa lihat tepian pinggirnya melengkung, frame-nya segini masih lumayan cukup tebal untuk level harganya. Saya pernah nemu yang lebih tipis, tapi juga nggak masalah. Saya emang nggak pernah masalahin bezel gimana-gimana banget ya. Kalau udah dipakai, apalagi pakai case, bezelnya kan nggak terlalu kelihatan. Dan juga kadang kita butuh buat swipe up kan dari bawah. Sip, saya setup dulu ya. A few moments later. Kita cek untuk about-nya. Ada di sini, about device-nya Realme UI 5.0 official version, Android 14, Snapdragon 7S Gen 2 mobile platform, modelnya RMX 3840, storage-nya terpakai 27,1 GB, artinya free-nya itu 484,9 GB, benar ya. Dengan itu sudah menyala Dynamic RAM atau RAM expansion atau MEMS fusion atau apapun namanya, extended RAM 4 GB paling bawah. Bisa pilih mau 4, 8 atau 12 juga. Kemudian layarnya 6,7 inci, curved display, Full HD+, kamera depan 32 megapiksel, kamera belakang 50 plus 8 plus 64 megapiksel. Kemungkinan 8 megapiksel itu yang ultra wide ya. Kalau ultra wide-nya cuma 8, sedikit disayangkan sih. Harusnya minimal 12 atau 13 kalau mau lebih tajam. Tapi saya takut salah karena belum cek speknya juga. Mudah-mudahan sih yang 64 megapiksel yang zoom. Biar zoomnya bisa kebantu dengan in-sensor zoom juga. Selain yang 3 kali periskop optik ya. RAM-nya yang ini 12 GB. Ada yang RAM 8 dengan storage 256 GB juga. Kemudian kita lihat di Realme Lab di sini ada dual mode audio. Oke, jadi kamu bisa connect ke Bluetooth earphone dan tetap pakai wired earphone. Kok wired earphone? Wired earphone-nya Type-C berarti ya, karena kan nggak ada jack audio 3,5 mm. Kemudian ada heart rate measurement, pengukuran detak jantung dengan cara ya menempelkan jempol di sidik jarinya. Tuh, kedetek segitu. Tinggi ya. Capek abis taraweh, lanjut unboxing. Tadi sebelum ini sempat rekam suara dulu juga, rada lama, 20 menitan. Jadi ya wajar kalau agak tinggi. Kemudian selain itu saya mau lihat di special features ada apa.
Ya, saya kasih bocoran, di Realme 12 5G itu ada namanya Dynamic Button dan Mini Capsule. Yang entah kenapa malah di yang Pro Plus ini nggak ada ya, atau mungkin belum ada. Oke, setelah itu kita cek, NFC mah harusnya ada, nggak mungkin nggak ada lah. Yang di Realme 12 5G biasa aja tuh ada NFC. Cuma yang Realme ini NFC-nya belum bisa buat ngerekam kartu akses ya, atau access card. Agak silau, kita turunin sedikit untuk video kali ini. Kemudian kita lihat bloatware-nya. Ada Agoda, Booking.com, FinEasy. Nah, FinEasy ini bukan aplikasi pinjol ternyata ya. Pas saya cek, dia tuh kayak pengatur keuangan. Tapi nggak tahu apakah ada afiliasi dengan salah satu penyedia layanan kredit atau finance tertentu. Dan ini tidak bisa di-uninstall, biasanya di-disable doang. Tapi setahu saya ini bukan pinjol, jadi saya salah waktu itu. 4. JNT Express, 5. Lazada, LinkedIn, 6. Netflix, 7. Opinjam. Nah, nanti ini kita cobain install ya, yang pinjol ini. Kemudian Shopee, Spotify, 10. TikTok, Tokopedia, 12. Tomorrow, WPS Office, Zenspace, 15. Zenspace ini bisa di-uninstall? Bisa. Tomorrow nggak usah di-uninstall ya, lagi banyak promo soalnya kopinya. Walaupun ya kalau sekarang berarti habis maghrib jajannya ya. TikTok di-uninstall bisa. Lalu Opinjam, ini kita uninstall. Walaupun nanti kalau kamu connect WiFi, biasanya Realme UI juga download beberapa aplikasi ya pay letter atau pinjol gitu. Uninstall aja ya yang nanti terdownload ya. Biasakan hidup tanpa pay letter atau pinjol-pinjolan, karena nanti lebih berat hidup bukannya lebih mudah. Oke, lanjut ke mode kameranya. Nih, ada ultra wide. Saya foto dulu ultra wide, lalu cek detailnya buat ngelihat resolusinya. Di sini. Bentar. Detailnya di sini. Resolusinya 2448 x 3264, benar ya, 8 megapiksel ultra wide-nya. Ada Pro XDR di situ. Kemudian zoom 1 kali. 2 kali ini harusnya pakai in sensor zoom yang 50 megapiksel, kemudian 3 kali ini baru pindah lensa ke periskop. Atau dia nggak otomatis pindah ya, tergantung situasi kali. Dan ada 6 kali. Lalu di sini ada retouch, ini buat beautification, kemudian filternya, oke, ini kurang lebih sama dengan filter di Realme 12 5G. Lalu ada mode portrait, dan di more ini ada Pro, untuk kemudian pano, high res, time lapse, slow motion, movie, long exposure, dual view video, text scanner, tilt shift, group portrait, dan stereo mode. Pro-nya tidak bisa buat video dan tidak bisa buat kamera depan juga, tapi bisa pilih RAW untuk fotonya. Kemudian white balance bisa diatur juga, auto aja. Kemudian fokus bisa manual juga, makro sampai infinity, auto lagi. Shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 30 detik, dan ISO dari 100 sampai dengan 6400. Oke. Nah, kita belum bahas videonya. Kalau Snapdragon 8S Gen 2 kira-kira bisa 4K nggak? Oh, bisa 4K maksimal 30 fps ya. Kalau Full HD bisa 60 fps, dan kalau mode Ultra Steady bisa di Full HD 60 fps. Kemungkinan nggak bisa 4K? Ya, karena dia ada cropping. Kemudian untuk kamera depan bisa rekam hingga Full HD 30 fps saja. Ada street dan juga night mode. Nah, kalau di street nih kelihatan berapa milimeter focal length-nya itu, lensa ultra wide, lensa mainnya sama lensa yang periskop. Oke. Apa ini? Zoom. Auto zoom. Sip. Untuk kameranya seperti itu. Feels-nya ya premium. Meskipun ringan ya. Memang kadang-kadang bobot itu jadinya pengaruh ke feels yang lebih premium kalau lebih berbobot. Tapi kalau teman-teman sukanya smartphone ringan, ini ringan. Ketebalannya berapa milimeter ini ya? Yang jelas menonjol kameranya, karena ada lensa periskop juga kan. Nih, yang periskop yang kiri bawah ini. Dia butuh ketebalan tertentu biar bisa bekerja. Jadi mohon maklum kalau kamera bumpnya menonjol seperti ini. Makanya jangan lupa pakaikan soft case-nya, dan mudah-mudahan banyak yang jual casing yang bisa membuat Realme 12
12 Pro Plus 5G ini tetap kelihatan kece dengan proteksi yang juga bagus buat kameranya ya. Karena kalau buat dipakai nanti nih bagian kamera bumpnya ini yang dengan softcase bawaannya tidak terlalu tertutup, agak dikhawatirkan, atau mungkin tambah tempered glass kali ya. Mudah-mudahan nggak mempengaruhi hasil fotonya. Ya ini case-nya rada berdebu. Ya namanya juga beli second sebetulnya ya. Walaupun dibilang aktivasinya 1 hari. Gimana warna birunya? Kece ini apa warna beige? Oke, saya belum tahu ini bakal dipakai berapa lama. Kayaknya sampai lebaran belum akan ada reviewnya deh ya. Saya lagi santai dulu. Nanti habis lebaran kita kebut lagi review. Atau mungkin saya mau bawa mudik dulu pakai foto-foto. Atau bisa jadi saya langsung taruh di lapak sekanan saya. Bisa jadi juga ya. Pokoknya cek aja link di deskripsi. Agak kebawahan lagi ada lapak sekanan saya di Tokopedia. Segini aja unboxing Realme 12 Pro Plus 5G yang saya beli second dengan harga yang terpaut lumayan jauh dari harga barunya. Saya nggak sebut harganya berapa. Ya, mohon maaf. Dan segitu aja. Hatur nuhun sudah menyimak video ini. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.